Halo, ketemu lagi dengan saya Martini. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal koreksi. Ya, kita sudah melakukan siklus akuntansi. Ya, bahasannya adalah kita sudah membahas mengenai analisis transaksi. Kemudian dari analisis transaksi kita udah jurnal. Dari jurnal kita udah posting ke buku besar. Dari buku besar kita sudah membuat yang namanya neraca saldo. Ya, dari neraca saldo kita buat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, setelah penyesuaian kita sudah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo setelah penyesuaian kita bisa buat laporan keuangan, ya, menyiapkan laporan keuangan. Nah, setelah menyiapkan laporan keuangan, untuk periode berikutnya kita harus membuka akun baru, ya. Nah, untuk itu kita harus membuat yang namanya jurnal penutup. Sehingga di awal periode akun-akun atau saldo-saldo yang tersisa hanyalah akun real, yaitu akun-akun yang ada di neraca. Kenapa? Kenapa akun nominal atau akun yang ada di laba rugi itu harus ditutup? Ya karena kan itu hanya berlaku di periode berjalan aja. Kayaknya misalnya pendapatan di tahun 2019 yaitu merupakan pendapatan tahun 2019 aja. Nggak mungkin bisa diakumulasi di tahun 2020. Tahun 2020 ya per Januari ya mulai dari nol lagi gitu, ya. Nah, terus kemudian setelah itu kita menyiapkan atau membuat yang namanya neraca setelah penutupan. Itu adalah siklus akuntansi, di mana dalam menyelesaikan siklus ini bisa dibantu dengan adanya worksheet atau lembar kerja, atau familiarnya adalah neraca lajur, ataupun enggak sama sekali. Jadi kalau misalnya kita enggak mau pakai neraca lajur, kita enggak mau bikin worksheet setelah penyesuaian, ya kita siapkan aja neraca saldo setelah penyesuaian. Dari situ kita udah bisa membuat yang namanya laporan keuangan. Kita sudah bisa menutup, kita sudah bisa membuat neraca setelah penutupan. Tapi kalau kita mau tetap menggunakan worksheet, tetap menggunakan neraca lajur, setelah penyesuaian kita siapkan worksheetnya. Ya. Oke, selanjutnya adalah gimana kalau ternyata semua laporan udah jadi, ada jurnal yang salah, ya kan? Nah, ada jurnal yang salah. Nah, boleh nggak kita nggak usah melakukan koreksi jurnal? Boleh, jika memang nggak ada kesalahan. Tapi, untuk menghindari semua udah dibuat, laporannya udah dibuat, terus ternyata masih ada aja jurnal yang salah. Nah, caranya biar nanti kesalahan ini tidak numpuk, tidak banyak. Nah, itu langkah yang bisa dilakukan adalah pertama kita harus hati-hati dalam melakukan pencatatan. Sehingga kesalahan dalam melakukan pencatatan atau penjurnalan itu bisa dihindari. Ya. Maka kalau nggak ada kesalahan dalam menjurnal, ya nggak perlu yang namanya jurnal koreksi. Atau setiap transaksi kita cek ulang, ada nggak yang salah. Nah, di sini untuk pengecekan sebaiknya dilakukan oleh orang lain. Kalau kita yang buat, kita yang ngecek, pasti asumsi kita adalah udahlah, pasti nggak ada yang salah gitu ya. Nah, sebaiknya untuk melakukan pengecekan itu dilakukan oleh orang lain. Kita yang menjurnal, orang lain yang ngecek. Kalau ternyata ditemukan masih ada kesalahan, langsung dikoreksi saat itu juga. Ya, jadi nanti ketika sudah jadi laporan ya nggak perlu lagi bikin jurnal koreksi, karena sudah dilakukan pembetulan ketika kesalahan itu ditemukan. Atau males, mosok setiap kali jurnal kita harus ngecek, kita harus minta tolong orang untuk melakukan pengecekan. Boleh dilakukan ketika sebelum penutupan. Ya otomatis ini pun juga akan numpuk ya, gitu. Contoh dalam melakukan
koreksi. Tanggal 10 ya, perusahaan membuat jurnal dan membukukan penagihan tunai sebesar $50. Ya. Debitnya kas 50, kreditnya pendapatan jasa atau pendapatan layanan 50. Tapi kesalahan ditemukan pada tanggal 20 Mei ketika pelanggan melunasi saldo secara penuh. Nah, jurnal yang salah tadi adalah kas pada pendapatan jasa sebesar 50, ya. Kemudian jurnal yang benarnya adalah kas pada piutang sebesar 50. Nah, maksudnya gimana ini? Tanggal 10 sebenarnya pelanggan itu sudah melunasi utangnya sebesar 50, tapi ternyata dicatat oleh perusahaan itu sebagai pendapatan. Ya, pelanggan melunasi utang di mana dari perusahaan kita sebagai piutang, tapi ternyata si accountingnya mencatat sebagai pendapatan jasa. Salah ya, antara bayar utang sama kita memperoleh pendapatan itu beda, gitu ya. Nah, kemudian jurnal koreksinya gimana? Kasnya bener nggak 50? Bener, untuk akun debitnya bener, kas 50, tapi akun yang ada di kredit yang salah. Harusnya piutang atau account receivable, tapi dicatat sebagai pendapatan. Berarti yang harus dikoreksi adalah yang di sisi kredit. Yang di sisi kredit harusnya muncul apa? Account receivable. Oke, account receivable benar nggak di kredit? Kalau orang bayar utang, berarti di kita piutangnya sudah dibayar, piutangnya berkurang. Berarti kalau piutang berkurang, piutangnya harus dikredit. Oke, kalau piutangnya dikredit, kita coba lihat. Piutang berarti harus dikredit, gitu ya. Nah, terus kemudian untuk service revenue, pendapatan layanan, pendapatan jasa. Ini kan akun yang salah ya. Ketika ini akun yang salah, berarti harus hilang dong, gitu kan. Karena harus hilang, tadinya di jurnal kredit, maka harus di debit. Kita coba lihat jurnal koreksinya. Service revenue pada account receivable. Sehingga jurnal yang benar nanti ketemu kas pada piutang penjualan. Kasus 2. Tanggal 18 Mei dibeli peralatan seharga $450. Transaksi tersebut dibuat jurnal dan diposting sebagai debit ke peralatan 45 dan kredit ke utang 45. Ya, kesalahan ini ditemukan pada tanggal 3 Juni. Kita beli peralatan ya 450. Tapi ternyata dicatat 45 aja. Akunnya bener nggak? Bener, akunnya peralatan pada utang, tapi angkanya yang salah. Ya, jadi jurnal yang benar sebenarnya gimana? Ya, equipment pada utang sebesar 450. Kalau yang salah adalah angkanya, berarti yang dikoreksi adalah angka, bukan akun. Kalau yang pertama tadi yang salah akunnya, maka yang dikoreksi adalah akun. Jurnal koreksinya adalah equipment pada account payable atau peralatan pada utang sebesar 405. Kenapa 405? Lah orang kita belinya 450 kok cuma dicatat 45. Yang 405-nya kemana? Nah, itu akan dipakai sebagai koreksi. Nah, demikian paparan atau pembahasan kita mengenai jurnal koreksi. Kalau akunnya yang salah, akunnya yang dikoreksi. Kalau nominalnya yang salah, berarti nominalnya yang harus dikoreksi. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.